Kanaro Pustaka itu punyanya Andalas ya, Universitas Andalas. Tapi ketika diakses sepertinya tidak bisa, ngebug. Jadi Perpusnas belum memperbaiki ini untuk semalam. Tapi nanti kalau kita coba bisa jadi bisa. Nanti kita coba dulu. Wiley ini juga kredibel, ini yang e-booknya. Kemudian ada Springer Nature, ini kredibel juga. Cabi kemarin nggak bisa saya coba. Perpustakaan Cabi, bukan cabi-cabian ya. Cabi itu apa ini? Saya nggak tahu ini dari mana nih. Cuman kemarin ngebug juga nggak bisa. Alexander Street Video, ini perpustakaan untuk video. Nanti kita bisa pilih, misal apa namanya, referensi video ya, bukan YouTube, tapi lebih ke scientific video riset. Kemudian Alexander Street yang ProQuest, ini yang buku. Kemudian ada juga Wiley, kemudian Science Direct, ini cabangnya Springer Nature. Kemudian My Library ini kosong. Cambridge kita punya di UMS, ini buku-buku Cambridge University kita bisa akses. Britannica Library, ini kalau kita kenal apa namanya, ensiklopedia Britannica itu yang harganya berapa juta itu yang dijual sekarang di online kan. Nah sekarang kita bisa akses lewat sini Britannica. Kemudian e-book Britannica bisa Emerald, ini kalau teman-teman nulis social science, tafsir dan lain-lain, ekonomi itu bisa kita submit ke Emerald. Yang langganan UNS itu langganan, UMS belum. Tapi kita bisa melewati Irisos untuk melanggan Emerald Insight ini. Tyler Francis ini juga tadi di atas ada sudah. Ini yang e-book kalau di atas, kalau yang di bawah yang jurnal. Kemudian IG Global ini juga ada. Genius Learning saya belum pernah pakai. IG Library saya belum pernah pakai. EBSCO saya sering pakai untuk cari-cari yang e-book internasional. Jadi misalkan mau cari buku PDF yang legal, gratis, kredibel, ya cari di EBSCO. E-Library ini saya belum pernah pakai. Sage ini jurnal. Brill Online ini juga e-book dan jurnal di dalamnya ada. Oke, tanpa panjang-panjang kita langsung praktek aja ya. Kalau sudah ada tulisannya begini, ada nama anggota, nomor anggota, nanti bisa akses full berarti, bisa akses full. Ya. Oke. Nah, di sini kalau kita ke bawah ini ada kumpulan terbitan ya. Ada semua, ada lokal, ada internasional. Semua ada lokal, ada internasional. Kalau kini kita semua berarti lokal internasional masuk. Tapi kalau cuma lokal berarti yang masuk cuma 3, Neliti, Balai Pustaka, sama Kanaro Pustaka. Kalau internasional lokalnya kebuang, hanya internasional aja. Nah kita pakai yang semua. Misalkan kita mau cari, untuk diperhatikan bahwa ketika kita cari pencarian ini, oh, ini ada catatan nih. Fasilitas penelusuran sementara tidak berlaku untuk koleksi Balai Pustaka, Witslau, dan Indonesia Heritage. Jadi kalau kita pakai e-resource pencarian ini, kita nggak akan ketemu sama koleksinya Balai Pustaka. Nanti kita harus masuk ke tautan ini sendiri. Nah kalau teman-teman bingung, ini setiap perpus ada panduannya. Nanti bisa kita baca panduannya caranya gimana. Saya ingin yang pakai yang umum aja, general ini. Nah, misalkan saya mau cari, ini saya coba cari hukum lingkungan ya, atau misalkan e-book tentang kata kuncinya apa ini yang enaknya. Misalkan hukum pidana, nah gini misalkan. Kita mau cari hukum pidana. Kemudian kita cari e-resource, kita klik yang di look up ini, ada look-nya. Dia akan mencarikan kita resource tentang hukum pidana. Hampir sama dengan Scopus, kalau kita nyari di sini ada keyword-nya, berarti hukum pidana ini dicari di keyword. Tapi kalau kita mau nyari author, langsung kita ganti author, hukum pidana kita ganti nama author. Kemudian title, kita mau di title aja bisa. Tapi kalau dia di keyword, maka hukum pidana akan muncul di keyword. Oke, saya mau coba di title ya, search lebih spesifik. Ya, kita dapat ini result-nya.
hasil dari pencarian. Ya, ketemunya berapa nih? 5.705 di Ipusnas. Nah, teman-teman perhatikan yang sebelah sini nih, yang saya ini. Yang sebelah sini, ini ada find all my source term. Jadi, cari semua termin tentang hukum pidana. I'll also search within the full text of the articles. Jadi, cari juga yang full text. Kemudian yang bawahnya aptly equivalent subject. Jadi, terapkan juga kepada subjek yang ekuivalen, yang relevan, yang sama. Nah, kita mau nyari ini kan agak susah ya. Nanti ada akademik jurnal ini misalkan, perbandingan sistem hukum pidana Indonesia dengan Belanda ditinjau berdasarkan karakteristik Romano-Jermani legal family. Ini kalau kita klik nanti akan kebuka. Tapi ada beberapa jurnal yang dia nggak kebuka. Maka caranya adalah limit to-nya ini full text-nya dihidupin. Full text, diklik, nanti dia akan updating hanya jurnal yang bisa diakses saja. Yang gratis full akses. Tahunnya ini dari 1967 sampai 2002 ditemukan, 2023 belum ada. Kemudian source type-nya all result, atau kalau mau kita sempitkan lagi yang lain boleh. Subjeknya ini kita boleh filter, publication-nya kita boleh filter, kemudian publisher-nya juga kita mau pilih boleh, language-nya kita mau Indonesia aja juga bisa, misalkan Indonesia aja. Sudah, dan ini semuanya full text. Boleh kita ambil secara bebas. Misalkan ini deh, yang ini saya klik nomor 1. Kita akan dibawa ke metadatanya nih. Detail record. Jadi perbandingannya, kemudian autornya siapa, source-nya jurnal apa, publisher-nya universitas apa, kemudian subterm yang relevan apa, dokumen tipenya artikel, bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, seperti kemarin, kalau kita tertarik dengan ini, maka kita bisa mendownload artikel ini dengan cara apa? Kita buka artikel ini, bisa. Sebentar. Sebelum itu kita save dulu bisa ya. Ini kita save kalau mau kita save. Nanti kalau mau kita print juga bisa. Atau yang terpenting kalau menurut saya adalah kita export atau kita cite. Karena nanti kalau kita mau pakai Mendeley, ini akan kita masukkan ke Mendeley untuk citasi kita. Nah, kalau sudah diekspor, tinggal kita masukkan ini, pilihannya adalah RIS. Direct Export in RIS format. Jadi kita pakai RIS format, kemudian save. Kita tunggu, nanti metadatanya akan terunduh secara otomatis, kemudian bisa kita masukkan ke Mendeley kita. Oh, yang ini rupanya sedang error. Kita coba cari paper yang lain. Ini di bawahnya juga ada view record in DOAJ. Kalau tidak bisa kita akses di sini, kita bisa pakai view record in DOAJ. DOAJ itu Directory Open Access Journal. Jadi itu pengindeks juga yang sekelasnya menengah lah, internasional menengah. Kita bisa gunakan aksesnya untuk nanti dibawa ke DOAJ. Nah ini. Nah kita mau baca nih, bisa nih. Kita mau baca DOI-nya, kita klik bisa. Nanti kita akan dibawa ke jurnalnya. Nih, kemudian kita download PDF-nya kalau kita mau baca PDF-nya. Ya, ini sudah ada, nanti tinggal di-download. Sama seperti kemarin kita mau download itu. Ya, kalau ini tidak bisa ya, kalau ininya tidak bisa diklik, kemudian kita view record in DOAJ ini bisa. Oke. Begitu. Terus saya ingin kembali ke awal dulu. Kita sekarang mau cari buku. Kalau kita mau cari buku, maka source type-nya ini di drop ke bawah, show more. Nah, ini biasanya ada hit count. Oh, bukan di sini.
Publisher, language, content provider. Benar. Source type, ya. Oke. Kalau ini kita checklist, rupanya yang disediakan untuk kata kunci ini hukum pidana, itu buku tidak ada. Jadi hanya jurnal. Tapi jangan khawatir kalau memang tidak ada di fitur pencarian ini. Fitur pencarian ini tidak ketemu bukunya, kita nanti bisa langsung ke Sagi. Karena yang kita masukkan bahasa Indonesia kan, maka e-booknya untuk ini tidak ketemu, kemungkinan yang tersedia hanya di bahasa Inggris. Maka kita kembali ke Busnas, misalkan kemudian kita masuk ke, saya ingin ke EBSCO, coba kita masuk ke EBSCO, kita cari e-book di EBSCO. Tautannya kita klik, saya tutup aja. Kita akan dibawa ke EBSCO dengan pengantar dari Perpusnas. Maka ini EBSCO, EBSCO itu perpustakaan internasional, tapi kunci kita Perpusnas, kita diantar oleh Perpusnas. Oke, kita mau cari buku ya di sini, kita continue. Basic search, kita cari misalkan Islamic law, sebagai contoh search. Ya, ini cuma academic journal. Kenapa tidak ada bukunya? Coba kita lihat. Buku. Kategori. Application. Seharusnya dia bisa buku. Nah, ini kita source type-nya. Source type, ulangi ya. Ini kan kita Islamic law di EBSCO. Kemudian kita lihat source type. Ini kalau kita klik all result, semuanya keluar. Kalau kita mau lebih spesifik, mau majalah aja, review aja, disertasi aja, conference material, ini bisa kita pilih. Kita zoom more, kemudian kita masuk ke e-book nih, ada buku, ada e-book. Kita masuk ke book misalkan, kemudian update. Nanti Islamic Law akan keluar buku-buku yang berkaitan dengan Islamic Law. Nah, ini ada buku. Misalkan ini nomor 2 ya, Understanding Islamic Law from Classical to Contemporary. Ini kita bisa klik. Ya. Ini adalah buku yang bisa kita download seharusnya. Nanti di otak-atik aja mungkin dengan save ini, dengan save. Kita coba save. Oke, rupanya tidak bisa juga karena buku ini berbayar. Caranya supaya bisa, maka kita limit to, ini kita book, kemudian limit to-nya full text. Yang full text. Nanti kita akan dibawa ke buku yang full text. Nah ini, misalkan. Islamic Law. Nah ini kita mau cari buku yang mana ya? Misalkan ini, Governance, Politics, and Identity, What Went Right. Kita langsung klik PDF-nya, PDF full text. Ya, ini buku full text-nya. Ya, book chapter ini rupanya. Book chapter itu bagian dari buku. Nah, nanti bisa kita download. Itu untuk pencarian e-book ya, menggunakan EBSCO. Atau kita juga bisa menggunakan yang lainnya, e-book yang cukup keren itu biasanya ada di Cambridge atau Brill. Kita masuk ke Brill deh coba. Atau Sagi deh. Sagi e-book. Tautan kita klik. Ya. Nah, ini kita masuk ke Sagi melalui ini National Library of Indonesia. Jadi login-nya pakai National Library of Indonesia. Kalau ada gambar gemboknya di Sage ini, berarti ini terkunci, kita nggak bisa akses. Yang dilanggan cuma ini, yang terbuka ini references, kemudian book, kemudian CQ Press. Ini apa saya nggak tahu ini. Kalau business cases tertutup, business foundation tertutup, skill tertutup, video tertutup. Kita bisa akses book. Coba kita klik booknya.
Nanti akan dibawa ke buku disiplinnya. Ini macam-macam kita mau cari apa aja ada di sini. Nah, kita masukkan misalkan Islamic law, misal aja nanti disesuaikan. Kita klik. Buku ini mahal loh, kalau beli di Sage itu mahal. Tapi sudah di backup semua dengan Pusnas ini. Kita tunggu prosesnya. Ya. Oke. Nah, ini buku-bukunya kita bisa masukkan sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Sebentar, ini add filter. Content available to me. Gitu ya. Jadi konten yang saya bisa mengakses itu tidak terkunci. Kalau ini masih terkunci nih. Content available to me, diklik, kemudian apply filter. Nah, nanti hanya yang bisa kita akses saja, yang di langgan Ipusnas. Oke, misalkan ini Islamophobia, history, context, and deconstruction. Kita klik ini, misalkan kita mau ngambil buku ini secara gratis, boleh kita klik bukunya. Baik, ini bukunya. Kontennya ini chapter 1. Chapter itu daftar isi ya. 1 Islamophobia itu apa, segala macam itu apa. Mau kita download juga bisa. Kita download satu-satu nih. Chapternya Islamophobia, diklik. Download PDF-nya ada, nanti kita bisa download PDF-nya. Download PDF. Jadi ada buku yang dia harus di-download per daftar pustaka, daftar isi. Ada buku yang dia bisa di-download direct download. Direct download itu semua langsung ke download bisa. Nah, ini bukunya 43 halaman. Ini baru bab 1, 43 halaman. Tentang Islamophobia. Teman-teman kalau mau riset tentang Islamophobia bisa ngambil dari ini. Gitu ya. Oke, nanti bisa dielaborasi dengan fitur-fitur yang lain ya. Karena ini banyak sekali. Nah, kita masuk ke yang Indonesia sekarang, ke Balai Pustaka deh. Yang lainnya bisa nanti dicoba sendiri. Balai Pustaka. Klik tautan. Kalau masih bingung itu ada petunjuknya kok. Nanti bisa kita cari. Nah, ini buku-buku kuno semua nih kalau di Balai Pustaka. Otomatis kalau di Balai Pustaka kita bisa akses bebas. Semua bahan kita setnya, kemudian judulnya, atau sembarang ya kata kunci misalkan Islam kita masukkan search. Saya nggak tahu apakah ada Islam. Ini ada buku-buku kuno nih tentang Islam. Pasukan Islam di Tanah Galia. Nah, tahun berapa ini? Lama sekali seperti ini. Kita klik ya. Bukunya Pasukan Islam di Tanah Galia. Nanti kita bisa tampung, masuk, kemudian juga bisa kita unduh. Seharusnya bisa kita unduh nih. Export record. Kalau mau kita sitasi. Saya jarang menggunakan Balai Pustaka, nanti teman-teman bisa gunakan untuk diutak-atik sendiri ya. Gitu. Dulu saya pernah dapat manuskrip gratis tulisan tafsir tulisan Jawa tuh. Tahun berapa saya nyari itu ya. Di Ipusnas ini juga Irisaus juga. Tafsir tulisannya Jawa, Pegon. Klasik sekali. Itu teman-teman kalau mau teliti untuk bahan skripsi oke juga tuh. Tafsir Jawa klasik ya, atau tafsir Melayu klasik juga ada dulu pakai Arab Pegon. Tapi saya lupa dulu nyarinya di Balai Pustaka sebelah mananya itu. Nanti bisa dicari lah, diutak-atik sendiri ya. Oke. Jadi itu e-resource. Perpustakaan sifatnya daring, kita bisa manfaatkan secara gratis, disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bebas. Ini yang pertama. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman sudah punya e-resource, nanti teman-teman akan punya akses ganda. Yang pertama, teman-teman bisa masuk ke e-resource. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa download ini, Ipusnas namanya. Ini sudah saya download, saya coba klik. Nah, Ipusnas kayak gini. Download aja di Google, Ipusnas gitu. Kan ada dua ya. Yang pertama e-resource, yang kedua
iPusnas. Yang pertama ini e-resource, yang kedua iPusnas. Teman-teman punya akses ini. Kalau buku-buku langsung saya rekomendasikan kalau buku-buku ke iPusnas. Tapi kalau buku-buku bahasa Indonesia ya. Tapi kalau jurnal ke e-resource. Tapi kalau buku silakan ke iPusnas. Ini lebih mobile. Kita bisa bawa kemana-mana karena bisa diinstal di handphone kita masing-masing. Oke, nanti diinstal iPustasnya, kemudian teman-teman masuk aja, login, pakai email. Emailnya bebas, nggak harus email kampus. Email bebas, nanti login, teman-teman akan dapat account di situ. Masuk, nah kalau sudah masuk, teman-teman bisa nyari nih. Misalkan mau nyari apa nih? Tafsir. Misalkan tafsir, saya klik. Ya, kita tunggu. Di sini akan ada buku-buku tentang tafsir banyak sekali. Bisa tampilkan lebih banyak sampai bawah ada. Misalkan tafsir apa nih yang maunya? Tafsir perempuan misalkan atau pengantar ilmu tafsir ya. Ini saya coba klik pengantar ilmu tafsir yang bawah. Ya, ini bukunya. Jumlah salinannya 9 kopi, kemudian besaran filenya 9,5 MB. Buku ini akan kita pinjam. Ingat ya, statusnya dipinjam, bukan dipek. Dipek itu bahasa Indonesianya dimiliki, bukan dimiliki, tapi cuma dipinjam. Namanya minjem, maka ada kemungkinan ngantri. Ada kemungkinan ngantri. Jadi kalau kita pinjam buku kok kemudian nggak bisa, berarti ngantri. Nanti ada tulisannya ngantri, gitu. Berarti kita nggak bisa nih, harus antri. Tapi kalau ini tersedia available, kita bisa pinjam langsung. Nah, ketika kita klik bukunya tadi, kan ke depan nih kita ya. Nah, tafsir kan, masuk sini. Tafsir, keluar ini. Kemudian kita klik satu, kita pilih yang mau kita pinjam, pengantar ilmu tafsir. Kita pinjam buku. Sebelum kita pinjam buku, di samping sini, ini ada buku-buku rekomendasi yang menurut Ipusnas ini relevan. Bisa untuk mendukung buku ini. Gitu. Nah, ini bisa. Metodologi ilmu tafsir Quran misalkan, atau kemudian apalagi nih ya, menjadi muslim yang kaya, ini bukannya apa. Kemudian macam-macam, ini ada fikih darurat, kemudian banyak nih nanti buku rekomendasi tafsir gender. Nah, kita pinjam ya, ini ada 9 kopi, berarti dia available nih, tersedia, besaran filenya 9,5 MB. Saya coba pinjam. Konfirmasi peminjaman, kalau sudah pinjam yes ya, kita konfirmasi iya. Selesai, buku sudah ditambahkan di koleksimu, selesai. Masuknya di mana? Kita bisa ke rak buku di atas ini, ada rak buku, nanti buku-buku pinjaman kita masuk di sini, atau kita bisa langsung baca buku. Nah, tadi saya klik baca buku, maka dia langsung keluar. Pengantar ilmu tafsir. Daripada beli, ya daripada ke toko buku, cocok nih buat teman-teman, buat referensi ini. Ini buku legal, nggak perlu bajak-bajakan, nggak perlu fotokopi. Pinjem asli dalam bentuk digital, bisa dibawa kemana-mana. Di sini, di atas ini ada, kalau kita klik, daftar isi. Nah, bookmark juga ada, memo juga ada. Kita mau ke covernya bisa, atau langsung ke, misalkan bab 1 tentang nama-nama Al-Quran. Kita klik aja langsung. Nama-nama Al-Quran di bab 1 akan muncul. Nama-nama Al-Quran. Nah, ini langsung ke halaman nama-nama Al-Quran. Imam Suyuti menuturkan dalam Al-Itqan, misalkan. Nama-namanya ini, bla 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 bla. Wah, cocok nih ya buat nulis paper nih, cocok. Tapi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah buku yang ada di Ipusnas ini tidak bisa dikopas, tidak bisa dikopi, tidak bisa di copy paste, tidak bisa di blok. Bisa di blok tapi tidak bisa diambil. Ini misalkan saya blok ya, gini. Kemudian saya klik kanan, ada tulisannya copy. Kalau saya klik copy, kemudian saya taruh di Microsoft Word, dia tidak akan muncul. Karena memang ini memiliki hak cipta. Dia bisa diblok aja tuh. Tapi ada tulisannya copy, tapi copy-nya itu disable, jadi nggak bisa dipakai itu copy-nya, walaupun ada tulisannya copy. Memo nggak bisa juga, nggak bisa. Jadi dia cuma bisa dibaca, tapi bisa di crop. Kalau teman-teman mau bikin PPT misalkan, bahannya ini, wah di crop aja bisa, misalkan ya di crop snip, pakai snip, ya crop pakai snip dan Word. New crop, kemudian
Buat tutup dulu. New. Oke, masih muter-muter. Enggak. Waduh, berat juga nih lama-lama. Ulangi. Crop pakai snip. New. Waduh, laptop saya mulai mendekati imsak nih mulai. Intinya gitulah, bisa pokoknya nanti di crop sendiri terus ditaruh di PowerPoint ya teman-teman, bisa ditaruh di situ untuk presentasi bisa. Oke gitu ya. Jadi ada dua akses yang cukup lumayan. Kalau teman-teman tidak memanfaatkan ya sayang. Yang pertama ada iPusnas ini. Yang kedua tadi kita punya e-resource. Ini untuk jurnal-jurnal dan buku-buku internasional. Nanti setiap perpustakaan ada panduannya bisa dibaca. Dan yang terpenting adalah teman-teman bisa mensitasi. Itu yang target saya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita cari, sekali lagi, kita coba, cara citasinya harus bisa. Nah, misalkan mau akses ini nih, yang full text nih. Ya, gampang aja, tinggal klik ini, satu, garis perbedaan penipuan wan prestasi. Terus kita cite atau kita export. Kalau kita cite, nah dia akan langsung keluar gini. Jadi kita copy, kemudian kita taruh tuh di jurnal kita. Tapi ini akan lama. Kalau kita pakai Mendeley, mendingan kita export. Export, kemudian export manajernya kita pilih yang direct export in RIS format. Gitu, kemudian kita save. Nanti akan keluar metadatanya. Nah, metadata itu kita masukkan ke Mendeley. Gitu. Gitu, teman-teman sekalian, ada yang ditanyakan sampai sini? Saya persilahkan. Sudah registrasi sebagiannya? Sudah bisa? Bisa. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Oke, kita lihat chat. Sudah, oke. Harusnya bisa registrasi. Kalau sudah registrasi aman, insya Allah sampai ila yaumil qiyamah, selama Ipusnas ini masih ada, kita bisa memanfaatkan perpustakaan nasional kita ini. Bisa. Untuk sumber referensi. Lumayan pokoknya daripada beli-beli buku. Saya sering banget memanfaatkan Ipusnas ini untuk cari buku. Tapi tentu gini ya teman-teman sekalian, saya tetap merekomendasikan teman-teman beli buku, tidak download buku. Karena rasanya beda. Saya nggak tahu apakah teman-teman merasakan itu juga atau tidak. Tapi kalau kita download, dia itu ya bisa kita pelajari, masuk ilmunya gitu. Tapi kadang-kadang pedes tuh dibaca, di mata tuh sakit, pedes. Dan kayak nggak ada kepuasan batin tersendiri gitu. Tapi kalau teman-teman beli buku, bisa dilus-lus sendiri bukunya, terus dibawa kemana-mana, dicoret-coret, itu kayaknya mantap sekali, puas. Dan itu heritage. Heritage itu kita bisa wariskan ke anak cucu kita. Kalau kita punya buku fisik, walaupun rumah kita penuh, tapi kita bisa wariskan. Walaupun e-resource ini juga kita bisa wariskan gratis saja, nggak apa-apa. Tapi penyepeleannya akan ada sisi agak disepelekan. Gitu. Tapi kalau misalkan buku fisik, dia lebih punya apa, karomah, lebih punya kehormatan diri gitu. Jadi orang tidak akan sembarang untuk membakar atau membuang buku. Tapi kalau ini kan sifatnya mobile ya, ini akan sangat membantu misalkan teman-teman ngambil S2 di Saudi atau di negara mana misalkan. Ya, Pak. Sepertinya belum hadir. Sudah janjian apa dereng? Nggih. Nggih. Ada tamu. Gitu, kalau teman-teman ngambil S2 misalkan di Zimbabwe apa di mana, nanti bisa bawa ke sana itu nggak usah bawa buku banyak gitu, langsung bawa isi resource ini bisa diakses dari mana aja, atau PDF, Scopus dan lain-lain bisa diakses dari mana aja. Itu kelebihannya memang. Tapi kalau buku fisik, teman-teman harus sediakan koper yang banyak untuk bawa buku fisik ketika S2 nanti.
Gitu ya. Ini bisa digunakan untuk paling tidak selama kuliah nih untuk baca-baca sampai semester 8 nanti. Semester 7 enggak semester 8. Sampai semester 7 karena semester 7 sudah lulus insya Allah. Ada yang ditanyakan? Alfonso, tadi kan Hmm. di apa itu yang satu lagi selain ini, Red? Ipusnas. Oke, saya Ya, buka. Ipusnas itu kan minjem buku. Minjem Nanti ya. apa otomatis kembali sendiri atau kita harus kembaliin, Red? Nanti ditarik sendiri. Jadi kalau kita cari di rak buku nih ya, saya klik di rak buku. Nah, ini rak buku saya ada satu nih. Tapi kalau saya misalkan pinjem kok ngantri, misalkan tak carikan yang antrian ya, buku yang antri itu buku-buku populer, misalkan Carl Sagan, Pale Blue Dot misalkan, Blue, Pale Blue Dot, atau Cosmos misalkan, Cosmos, Cosmos. Pakai K, Cosmos. Ini Juren. Antri nggak ya? Antri nih. Ini buku populer kayak gini antri nih. Punyanya ini Juren misalkan. Besarannya 19 mega, kemudian jumlah salinan kopinya 0, berarti dia full dipinjam sama orang. Nah, kita tinggal antri ini, nanti banyak obrolan. Oh, cepet balikin oh ya, gitu. Nggak usah dibalikin, nanti Ipusnas langsung ngambil klaim itu sendiri. Kalau misalkan 3 hari, atau saya lupa berapa hari pinjamannya itu, tapi nanti akan langsung hilang dari rak buku kita. Kalau kita klik rak buku, nanti ini akan hilang. Misalkan Cosmos tadi kita mau pinjam nih, Cosmos. Ini kan antri. Kita klik antri, maka buku berikut telah ditambahkan pada daftar antrian Anda. Saya nggak tahu yang ngantri berapa ini, gitu. Nah, tergantung yang ngantri berapa. Kalau yang ngantri banyak ya kita harus nunggu. Kalau sudah nanti ada notif nih, ada notification di sini. Nah, telah tersedia dengan The Demon Haunted World, telah tersedia filsafat hukum Islam, telah tersedia The Demon Contact, misalkan telah tersedia dan seterusnya. Buku judulnya Kontak. Tidak buku, kemudian current ini yang kita pinjam, kemudian antrian, nah ini yang kita antri. Nah ini, saya ngantri ini nggak selesai-selesai nih. Orang ini cepet banget. Kalau di sini sudah mulai tersedia, kalau tidak saya ambil, dia akan diambil orang lagi gitu cepat antriannya. Karena buku-buku ini buku-buku yang sangat mobile, banyak sekali dibaca orang. Saya sedang riset tentang ini, tentang kemungkinan adanya kehidupan di alam semesta luar bumi, kaitannya dengan Al-Quran. Maka saya butuh buku-buku ini, Cosmos, Carl Sagan, kemudian Stephen Hawking, saya butuh buku itu, Black Hole, maka saya harus pinjam. Kalau beli, waduh berat juga itu. Kalau beli berat juga. Sebenarnya nggak berat juga, cuman agak males saja karena saya buku ini tidak baku saya miliki. Saya hanya ingin beberapa pendapat dari Hawking, kemudian dari Annie Duren, Carl Sagan tentang tema ini. Maka ini masuk ke antrian saya. Gitu. Riwayat ini nanti bisa juga kalau kita klik ada riwayat banyak buku yang kita pinjam. Gitu ya, namanya antrian, nanti kita ngantri. Yang balikin siapa? Ipusnas sendiri, nanti otomatis diambil dari current kita akan hilang, kemudian diambil keluar, nanti diambil oleh orang lain secara otomatis. Gitu. Jadi jangan khawatir telat ngembaliin, otomatis nanti diambil. Beda dengan perpustakaan kita di UMS. Gitu. Kalau kita pinjam kok telat ngembaliin, kena denda. Gitu. Ditagih itu pakai WA. Kalau dulu nggak pakai WA SMS, sekarang pakai WA ditagih. Mau balikin. Kalau ini nggak usah, karena ini sifatnya adalah elektronik digital book, maka langsung diambil lagi oleh Ipusnas. Gitu ya, Fikri? Mantap, sekolah saat. Oke. Yang lain ada? Cukup, nanti silahkan langsung dipraktekkan aja untuk Ipusnas dan juga e-resource. Oke, kembali ke Word, biar enak pemandangan. Ya, nanti langsung diambil aja, dimanfaatkan, kemudian dibuat akunnya double 2 ya. Saya minta 2 akun. Yang pertama e-resource, yang kedua Ipusnas. Ipusnas itu bisa di desktop laptop kita atau bisa juga di HP kita, gadget kita, gawai kita.
Kalau e-resource itu cuma bisa di laptop atau di desktop kita, komputer kita. Begitu teman-teman sekalian, saya kira cukup ini pertemuan kita, dan ini pertemuan terakhir kita sebelum nanti kita ketemu di UTS. Pertemuan setelah Idul Fitri nanti kita akan ada UTS. Ujian tanpa status katanya. UTS nanti teman-teman dipersiapkan bentuk soal seperti apa, kemudian teknis pengerjaan seperti apa, nanti saya susulkan di grup kita, grup WhatsApp kita. Nanti teman-teman bisa mulai akses. Yang jelas teman-teman harus masuk ke psikologi karena kemungkinan besar ujiannya melalui psikologi. Gitu pengumpulannya. Masalah masuk atau tidak nanti kita susulkan di grup WA gitu. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat beritikaf ya. Sebentar lagi kita mau itikaf nih, siap-siap fisik, siap-siap material, dana juga atau izin sama orang tua juga kalau perlu izin untuk memaksimalkan Ramadan kita. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat indah bagi kita, tidak ada dosa tersisa di piring Ramadan kali ini, dan kita keluar dari Ramadan termasuk orang-orang yang HP-nya tidak penuh, tetapi amal ibadah kita full, penuh, dan kita tutup Ramadan itu dengan husnul khotimah, dengan kebaikan yang paripurna. Terima kasih teman-teman sekalian, nanti presensi saya akan kirimkan melalui grup WA. Saya berdoa semoga teman-teman selalu sehat, berkah, ibadahnya dimudahkan, lancar semua, kita ketemu kembali setelah Idul Fitri insya Allah. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.